Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, saya ingin memperkenalkan nama saya Pak Sudianto. Dalam hal ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang namanya MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, saya ingin mencoba memaparkan bagaimana yang namanya jurusan-jurusan yang ada. Saya akan memperkenalkan yang namanya jurusan perkantoran yang kita kenal dengan istilah namanya OTKP, yaitu Otomatisasi dan Tata Kelolaan Perkantoran, Tata Kelola Perkantoran. Para siswa sekalian yang berbahagia, dalam masalah orientasi ini, saya ingin memperkenalkan apa sih yang namanya perkantoran itu. Sebelumnya saya ingin mencoba misi daripada kegiatan perkantoran, yaitu menyiapkan siswa menjadi tamatan yang menguasai administrasi dan etika perkantoran. Para siswa sekalian yang berbahagia, Bapak ingin menjelaskan bagaimana latar belakang apa sih yang jurusan OTKP itu. Pertama, kita mengenal TU, yaitu tata usaha. Tata usaha ini adalah berkaitan dengan masa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam perkantoran. Kemudian berubah lagi menjadi kesekretarisan. Kemudian berubah lagi menjadi AP atau administrasi perkantoran. Dan sekarang yang namanya OTKP. Pada dasarnya, dari 4 nama tersebut intinya sama, yaitu bagaimana menyiapkan siswa untuk terampil dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam kantor. Kalau kita berbicara mengenai kantor, wadah suatu instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Contoh, ada suatu departemen, itu kategori instansi pemerintah. Ada pabrik, itu instansi swasta. Oleh karena itu, para siswa di dalam jurusan OTKP ini bagaimana menyiapkan agar supaya dapat melaksanakan pekerjaan yang ada di kantor. Seperti bagaimana membuat surat yang baik dan benar. Surat sebagai alat komunikasi tertulis. Di dalam perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, maka surat harus dibuat secara baik dan benar. Jadi tidak baik saja, tidak benar saja, diimbangi baik dan benar. Jadi siswa yang berkecimpung di dalam OTKP ini harus dapat membuat suatu pekerjaan surat menyurat yang baik dan benar. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bagaimana menguasai suatu teknologi yang berkaitan dengan masalah pengetikan yang kita namakan komputerisasi. Semua aspek pekerjaan itu menggunakan komputerisasi. Nah, oleh karena itulah siswa dikaderkan untuk sanggup dan mampu menjalankan, mengoperasikan apa yang namanya komputer. Kemudian yang lain, yaitu dapat mengoperasikan berbagai peralatan atau alat dalam kantor. Seperti umpamanya mengoperasikan mesin fotokopi, mengoperasikan yang namanya telepon dengan baik dan benar, dan sebagainya. Kemudian pekerjaan yang lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah membantu pimpinan di dalam menjalankan pekerjaan pimpinan. Jadi seorang sekretaris, kalian dikaderkan menjadi seorang pekerja yang profesional, menjadi seorang sekretaris yang profesional, yaitu bagaimana mendampingi pimpinan, membantu pimpinan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Inilah ya ruang lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan masalah OTKP. Para siswa sekalian yang berbahagia, oleh karena itu Bapak mengharapkan
kalian di dalam menjalankan, artinya di dalam melakukan suatu mencari ilmu, hendaklah benar-benar memahami, menjalankan dengan sebaik mungkin, sehingga penerapan kalian di sekolah pada dunia usaha dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Para siswa sekalian yang berbahagia, dalam masalah MPLS ini saya mencoba memberikan agar supaya para siswa sekalian dapat memahami apa sih yang namanya perkantoran, apa sih yang namanya kantor. Tadi Bapak uraikan sebelumnya bahwa kantor itu wadah suatu organisasi, wadah suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan perkantoran adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di dalam kantor. Baik itu mengenai tata usaha, surat menyurat, komputerisasi dan sebagainya, mendampingi pimpinan, itulah yang dinamakan pekerjaan OTKP. Mahasiswa sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang ini ya Pak, maksudnya jenjang karirnya, mulai ke jenjang karir. Ini OTKP lulus dari sini, karirnya ke depan kira-kira apa? Oh iya ya. Para siswa sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwa di dalam OTKP ini apa sih fungsi tujuan kalian masuk ke jurusan OTKP ini? Jadi jenjang kalian masuk ke OTKP ini, yang pertama kalian diwajibkan untuk mengamalkan, menerapkan ilmu yang ada di sekolah. Jadi Bapak katakan bahwa OTKP ini apa saja yang dilakukan oleh kalian. Pertama, ya, kalian menjadi seorang sekretaris yang profesional. Jadi yang dikatakan seorang sekretaris yang profesional adalah sekretaris yang mampu bekerja, yang mampu mengoperasikan segala pekerjaan kantor, yang mampu membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas. Sekretaris yang profesional. Itu jenjang yang pertama. Jadi kalau kalian sudah masuk OTKP, mau tidak mau harus mampu memahami pekerjaan yang namanya sekretaris. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam OTKP ini para siswa sekalian dapat melaksanakan jenjang karir sebagai pegawai kantor yang profesional. Apa sih pegawai kantor yang profesional? Yaitu pegawai yang mampu menjalankan semua aspek pekerjaan kantor. Apakah itu yang dikatakan di perbankan, apakah itu yang dinamakan dengan jasa, apakah itu dengan ya boleh katakan penjualan barang-barang yang berkaitan dengan masalah kantor, kalian menjadi tenaga kantor pegawai yang profesional. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pegawai negeri umpamanya. Ya, nah kalian juga bisa jenjang karir kalian. Bagaimana menerapkan OTKP ini di kantor, di instansi, di departemen dengan baik dan profesional. Itu ketiga jenjang inilah. Jadi kalian sudah dapat memberikan suatu bayangan bahwa kalau saya tamat SMK dengan jurusan OTKP ini dapat bekerja di instansi perkantoran, di instansi pemerintah atau swasta, boleh. Menjadi seorang sekretaris yang profesional, boleh. Menjadi seorang pegawai yang benar-benar profesional yang mampu menjalankan tugasnya di bidang perkantoran. Ya, itu saja ya jenjang-jenjang kalian. Jadi Bapak hanya memberikan garis besarnya apa sih OTKP itu. Ya, lebih jelasnya ya nanti kita tatap muka akan menjelaskan mendetail. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.